yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Surya Supiah. Beliau adalah keturunan keempat dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Gunung Jati anak Sultan Mata Aji Raden Kiai Surya Supiah punya anak yang bernama Kiai Haji Sarkowi. Pada saat kepemimpinannya Kiai Haji Sarkowi itu terjadi perbuatan sungai Sindupraja. Sindupraja itu ada di samping Jalan Bebas yang sekarang. Dan di sana pula Sindupraja itu ada nama Sungai Dutamati. Dutamati itu menurut pengalaman ada pintu yang tembus ke Sungai Cimanuk Di bawah jalan gitu. di bawah Jalan Bebas. Dan kalau ditembuskan langsung keluarnya air dari Cimanuk, jebrolnya ke ini Sinyur, Kali Sinyur. Dan Kali Sinyur itu ya mungkin pada dahulu kan kita itu orang Indonesia ya jarang orang-orang pinter sebagai pribumi, dan dia penjajahlah yang pertama datang ke Kertasemaya itu, yaitu dengan titel insinyur. Jadi untuk memudahkan mengingatnya itu istilahnya pintu sinyur atau kali sinyur, karena yang penemu itu ialah insinyur Pan Dorsen dan Tuan de Vaart oleh pemerintah Belanda. Dibangun sungai Sindupraja oleh pemerintah Belanda bermaksud untuk memenuhi kebutuhan air untuk wilayah Indramayu. Betul, menurut pengalaman selama saya di Kertasemaya, setelahnya ada saluran Sindupraja, pengairan di sungai-sungai tersebut bisa meningkatkan produksi pertanian, yaitu sawah-sawah bisa terairi air dan menghasilkan panen sampai 2 sampai 3 kali. Kalau dulu sebelumnya ada pengairan tersebut 1 tahun 1 kali. Jadi biarpun kita itu dijajah oleh Belanda, tetapi bekasnya sampai sekarang masih dapat dimanfaatkan oleh kita. Dan sebagai istilahnya contoh juga, kita itu zaman dulu sampai zaman sekarang yang dinamakan produk pertanian itu pada umumnya di negara kita Indonesia itu negara agraris, yaitu negara atau daerah pertanian. Dan di desa ini pula, kalau di desa tetangga atau di Babadanku suka ada istilahnya kunjungan ataupun istilahnya Mapagsri ya. Mapagsri. Kalau Kalau bahasa sininya ya Mapagsri. Yang maksud dan tujuannya bukan kita menyembah atau mendewakan, mengkultus individukan. Sri itu menurut pendapat orang Hindu, istri itu Dewa Sri, berarti perempuan. Kita itu bukan itu. Di sini Sri itu istilah sudah ada nama untuk padi, itu istilah Sri. Jadi kita menghormati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya atau menjunjung tinggi nikmat tersebut untuk bersyukur, karena kita dapat rezeki tersebut perlu disyukuri. Karena ada keterangan istilahnya kalau bahasa kiai mah bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innama rabbil sadid. Kalau tidak salah. Barang siapa bersyukur atas nikmatku akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau berkufur nikmat akan mendapatkan dosa yang sangat pedih. Jadi kita itu wajib sebesar apapun nikmat
dari Allah patut kita syukuri. Maka dengan adanya itu umumnya istilahnya ada lagi kebiasaan atau kebudayaan zaman dahulu, yaitu hajat bumi, sedekah bumi. sedekah bumi, yaitu kita setelahnya panen selesai Syukuran. dari syukuran pasca panen, istilahnya kita membikin tumpeng dibawa ke Makan. makam beramai-ramai dari blok 1 sampai blok 6 satu desa, rempuk jukung bareng-bareng dipimpin oleh kubu dan aparatnya, juga RT RW Hansip dan masyarakat datang ke sana untuk bertahlil. Tahlil itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi biarpun kita sholatnya jarang tapi tahlil kerap, jadi bacaan-bacaan itu akan tahu dari waktu tahlil. Baca kulhu, falak, binas, kuliah, itu dari tahlil. Jadi kalau kita sering tahlil berarti kita itu dapat membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah sama saja dengan kita berdialog langsung kepada Allah yang Maha Pencipta. Kita makhluk manusia diciptakan Allah, yaitu sebagai makhluk yang paling mulia, ya, lebih baik bentuk daripada makhluk yang lain. Dan kita istilahnya lebihnya itu memiliki akal dan pikiran. Kalau setan ya tahu hanya nafsu, kalau malaikat tahu hanya akal karena diciptakan dari cahaya. Kalau manusia di antara itu ada 4 unsur: unsur air, unsur tanah, unsur angin, dan unsur cahaya. Dan kita roh, alam roh, sebelum kita lahir ke alam dunia, sebelum masuknya dalam kandungan ibu, roh itu paling dulu sudah diciptakan oleh Allah. Zaman istilahnya apa tuh, pertama itu alam malakut, alam lahut, alam malakut, alam nasut, dan alam jabarut. Kalau tidak salah pokoknya ada 4 lah. Jadi kita kalau pada perut ibu masih dalam alam batin. Sebelum alam batin yaitu alam ruh, alam malakut. Dan kita lahir ke alam dunia, nangis tapi tertawa bagi orang tua. Kalau bayi itu tidak terdengar tangisan atau diam, sebaliknya kita akan yang mendengarkannya, orang tuanya akan nangis karena mungkin lahirnya sudah tiada bernyawa. Tapi kalau anak lahir mesti nangis, tapi kitanya tertawa, mengucapkan puji syukur, alhamdulillah. Sebenarnya istilahnya waktu dulu itu duta itu perwakilan, ya, istilahnya ya, duta perwakilan dari Belanda untuk mengurus Ikatan Semaya, karena pada hakikatnya Indonesia itu lagi dijajah Belanda. Jadi kita sebagai putra Ibu Pertiwi sebagai yang dijajah, jadi teraniaya. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan izinnya kita bisa merdeka dan bisa mengusir penjajah dan bisa memanfaatkan dari sisa-sisa penjajah itu dapat dimanfaatkan sampai sekarang. Masyarakat Kertasemaya sangat menghargai jasa peninggalan orang Belanda yang telah membangun sungai tersebut, sehingga untuk mengenangnya Desa Kertasemaya terkenal dengan nama Dorsen, dan Sungai Butamati terkenal dengan nama Sinur. Tadi sudah dikatakan di depan. Dan satu-satunya desa yang
yang tidak menggelar acara Mapabsri dari desa-desa yang ada di Kecamatan Rasemaya sampai sekarang adalah Desa Kertasemaya. Apa sebabnya? Nah, di sini sebabnya kalau dilaksanakan, taruhlah istilahnya sesepuh di bumi Desa Kertasemaya pada zaman itu, masih seingat saya itu desa itu masih ada dikelilingi lumbung-lumbung. Kalau dulu itu 1 tahun 1 kali panen, berarti masih dipanen pakai ani-ani yang diikat, yang dipocong-pocong, diikat kan. Hasilnya itu hasil apa itu untuk pajak, apa itu untuk istilah sekedar dana sosial masyarakat untuk membangun desa. Ada tempatnya di lumbung desa. Tuh, ada saung bentuk khusus untuk wadah kayak tempat gudang ya Pak, ya, kalau kayak sekarang gudang. Kalau sekarang mah gudang, kalau dulu mah saung, tapi ya bentuknya kayak bentuk rumah Minang gitu. Jadi ada kayak ada sungguhnya begitu ya. Leuit lah bahasa Sunda mah. Jadi istilahnya tidak menggelar Mapabsri, tidak. ya, kenapa tuh? Karena apa? Karena sering hujan, angin. Oh, jadi entah tidak izin, entah bagaimana istilahnya makhluk Desa Kertasemaya itu kalau ada niat istilahnya Mapabsri itu suka angin ribut dan suka hujan besar. Apalagi orang di sini orang kaya umpamanya, sanggup umpamanya nanggap organ, nanggap sanowara atau nanggap apa saja, pasti hujan terus ngicek tuh. Yang penting sampai umpamanya ngan saukur hujan, tidak ada badai, tidak ada puting beliung, tidak ada banjir, itu bersyukur alhamdulillah. Karena mungkin biarpun tidak ada banjir, mengingat menimbang dulu Cimanuk sebelum tahun 60-an, kasohor Cimanuk itu Indramayu kalem bae, kenang apa? Kenang Cimanuk lem, kenang Cimanuk banjir. Setelahnya istilahnya PU pengairan punya inisiatif bikin tanggul, tanggul atau bendungan. Jadi pinggir kali itu didurakan, ditinggikan, dan bisa untuk lewatnya traktor atau zaman sekian membeko, itu istilahnya bisa menjauhkan dari bencana banjir tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan yang baru-baru ini awal Kuwunopa jadi Kuwu banjir, akhir Kuwunopa Desa Kertasemaya mau berhenti banjir, sampai saya punya anak dari Kertasemaya ngali Kertasemaya nih putunya kebanjiran sampai 1 dengkul di jalan tersana dari Binaria ke Pondan. Karena Cimanuk itu kelebihan air, kapasitasnya lebih, jadi liber banjir. Padahal mah sudah pakai tanggul, apalagi kalau tidak ditanggul bisa Kertasemaya sampai Karangapel kelem. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, biarpun sekarang bencana alam di sana sini Indramayu tetap selamat. Mendengar ada berita umpamanya yang kebanjiran rob, yaitu di Eretan. Alhamdulillah dari STKIP Indramayu sudah menggalang donasi untuk membantu masyarakat Indramayu di sekitar banjir tersebut, dan sudah memberikan bantuan dengan ikhlas dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menerima dan bermanfaat pula bagi kita yang bekerja, yang memberi. Ada keterangan al yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, tidak daripada kita meminta-minta, lebih baik kita menyumbang. Kita meminta donatur untuk diberikan lagi kepada orang, kita apa? Niat ikhlas, tenaga. Tuh, itu juga sudah andil. Mudah-mudahan Allah SWT menggantikan pahala kita berlipat ganda dengan punya inisiatif dan kreatif. Mudah-mudahan yaitu
khususnya Kabupaten Indramayu diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sekarang dalam musim apa itu? Musim Covid. Oh iya. Masyarakat itu Pandemi, musim takut pandemi. kena COVID-19, masalah pandemi tersebut, biarpun pada dasarnya mah itu termasuk goib. Hater naksire. Tuh. Ya, tidak. Tuh. Tapi kita itu masih pendirian, kita harus mengikuti pola pemerintah karena ancamannya berat. Ya manut saja kepada pemerintah, tetapi jangan lupa kita muslim. Kalau saya sebagai umpamanya tokoh dari umpamanya muslim untuk menggerakkan umat umpamanya, marilah kita berbahu satu padu berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia, khususnya Kertasemaya dan Kabupaten Indramayu. Banyak berdoalah, istilahnya kalau kata kiai mau baca kunut nazilah apa itu untuk menolak bala. Sebab termasuk kesehatan, termasuk ketentraman, termasuk ketenangan batin, itu semuanya nikmat dari Allah. Oh iya Pak, untuk sejarah pendidikan di Kertasemaya ini, perkembangan dari dulu sampai sekarang itu gimana ya Pak? Sejarahnya gitu Pak, dari dulu sampai sekarang itu. Pendidikan di Kertasemaya, memang saya juga sebagai pendidik, sebagai guru datang dari Ciamis ke Indramayu, dan Berarti mantan kebetulan guru ya Pak? istilahnya Pensiunan. ngajar di sini, Iya. khususnya istilahnya di Kecamatan Kertasemaya. Pada saat saya datang, Kecamatan Kertasemaya itu belum dimekarkan, baru ada 11 SD. Oh, 11 SD. Jadi kenapa kalau dulu itu SR? Karena bangsa Indonesia itu tertekan oleh penjajah Belanda dan pendidikan ditekan, rumah sakit untuk kesehatan juga ditekan. Banyak bangsa Indonesia pada saat itu bodoh, tidak tahu baca tulis, dan karena tidak diperlukannya bangsa Indonesia itu, pribumi itu sehat, banyak bangsa Indonesia yang dipekerjakan di pertambangan pada zaman Belanda itu kerja paksa atau kerja rudi. Jadi pantas pendidikan pada saat Belanda, taruhlah kalau zaman istilahnya abad ke-10 ke bawah, ya istilahnya sakian dahsyatnya umpamanya Belanda menjajah Indonesia. Kesini tahun setelah merdeka 45 sampai ke 48, Belanda itu masih ada. Tuh, jadi tidak mengakui bangsa Indonesia itu merdeka, datangnya sekutu. Tuh, 48 itu masih ada Belanda, padahal kita sudah merdeka 3 tahun. Tuh, jadi kita itu masih segala tertekan, tidak diakui. Tuh, tetapi dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, tahun 45, 17, 85 setelahnya istilahnya di Jepang 2 kota dibom, di bumi hanguskan, istilahnya Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu mula-mula jadi istilahnya Belanda itu miris atau merasa ketakutan, biarpun istilahnya sebagian masih ada bercokol di bumi Indonesia. Kurang lebih sampaikan perjuangan bangsa Indonesia sampaikan 10 November 45 di Surabaya pun istilahnya untuk memerangi sekutu, ya istilahnya Belanda, ya istilahnya sekutu ya dari Inggris apa-apa, untuk mengusir penjajah. Dengan kesatuan persatuan NKRI, kita itu dengan bekal persenjataan bambu runcing, dengan tekad hidup atau mati, merdeka, tetap merdeka, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Belanda itu sekarang itu bersahabat, padahal
tadinya musuh bebuyutan, musuh yang sangat dahsyat. Dan daripada istilahnya punya waktu di zaman Jepang atau zaman Belanda, mending dijajah Belanda hanya dibodohkan dan disengsarakan. Tapi kalau dijajah Jepang 3,5 tahun kurang lebih, kekayaan Indonesia diangkut semua ke Jepang dengan adanya istilahnya alarm. Alarm itu istilahnya rumah-rumah itu dicat hitam, dan kalau ada istilahnya pesawat ngiung-ngiung di atas atap, penduduk itu tutup lawang dan jendela, diam di rumah, tidak boleh keluar karena dia akan menggarong atau mengambil kekayaan Indonesia di gudang-gudang kita, dibawa ke Jepang. Jadi kalau istilahnya tak setelah merdeka tahun 48 masih ada itu, sekolah juga spontan waktu zaman segitu satu kecamatan hanya satu, karena tidak boleh pribumi pintar. Yang pintar pengen penjajah baik supaya dia tetap bercokol sampai kan 350 tahun kurang lebih Belanda menjajah Indonesia. Yang paling lama Portugis, sampai sisanya di Pulau Timur sekarang udah jadi negara sendiri. Dulu pada zamannya Presiden Habibie itu masuk Ibu Pertiwi karena diocok-ocok oleh Amerika dan Australia. Sekarang lepas lagi karena dijajah masih Portugis. Jadi kita itu bener masa urip cek peribahasanya itu dijajah terus sampai sekarang. Jadi jangan dijajah apa tuh istilahnya wujud jasmani, sekarang dijajah lagi rohani. Jadi kita pada waktu dulu sulit pendidikan, sulit kesehatan, rumah sakit lengkap paling ada di kabupaten bae siji. Tiap kabupaten ada rumah sakit. Jadi supaya suasana zaman sekarang, zaman dulu itu dia itu leluasa penjajah untuk bergerak dan pribumi tidak bisa bergerak. Jadi pendidikan sedikit demi sedikit setelahnya merdeka, tokoh-tokoh pimpinan bangsa Indonesia dia mengumandangkan segala segi di bidang istilahnya apapun, karena sudah berkedudukan presiden itu ada pembantu dengan menteri-menteri, sekarang mulai berjalan dari sektor apapun bisa maju. Dari SD dulu mah SMP juga tidak ada SMP Indonesia Kabupaten siji, sekarang mah SMP tiap desa. Itu kan berarti pesat maju pendidikan, kesehatan, puskesmas di tiap desa, rumah sakit apa-apa sudah swasta berdiri pirang-pirang istilahnya. Jadi ya betul-betul pendidikan pesat, kesehatan pesat, pertanian pesat, perikanan, nelayan juga sekarang coba umpamanya laut menghasilkan segala bentuk nikmat yang untuk manusia, terutama ialah penghasilan ikan. Ada menteri apa ya? Perikanan. Dulu mah boro-boro ada menteri-menteri. Paling tahu Bung Karno bari Bung Hatta bae durung anak lembaga. Jadi sedikit demi sedikit ditata. Yang dibutuhkan itu harus ada job-jobnya masing-masing. Alhamdulillah sekarang sekolah di mana-mana harus apa? Harus bisa baca tulis, harus bisa ngitung. Namun kita pendidikan Pak harus bisa baca tulis Arab. Kenapa bahasa Inggris internasional? Ada bahasa Arab pun internasional. Adan di Amerika, bari adan di Makkah, sama tidak? Sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Tapi bukan adan istilahnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tetap harus bahasa Arab, itu bahasa internasional, pemersatu agama. Jadi pesat tuh pendidikan itu dari SR ke SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi,
perguruan tinggi pengen mas, oke pak guru baik istilahnya pengen. Nih IAIN itu masih apa? Masih sekolah tinggi ilmu pendidikan agama. Durung anak enek, sekarang mah UIN. UIN gitu. Universitas Islam Negeri. Bengen pernah tapi atun bokekian IKIP di Bandung masih IKIP. Si Cahem jurusan Ledeng ada IKIP. Sekarang mah sudah UP. Jadi kan pesat pendidikan itu. Dan sekarang perguruan tinggi sudah tiap kabupaten udah ada perguruan tinggi, dan satu kabupaten pun ada jobnya. Seperti di Indramayu kan ada STIS kesehatan ya, ada ada STAIS, ada Unwir, ada apa. Satu kabupaten sudah ada 5, ada 6-nya. Dulu mah satu. Itu sangat pesat, memang dibutuhkan yang sangat maju di bidang itu. Tapi tidak cukup pendidikan dan kesehatan baik, ketertiban, keamanan pun ya, ada tentara udara, darat, laut, ada penjaga pengawal presiden. Pokoknya penting kabeh. Ya mau negara balatun kaibatun walaupun negara yang aman, tertib dan mendapat ridho Allah dan mendapat ampunan Allah. Ya kita ikut. Ya sekian inti nama dalam riungan ini, mengharapkan ridho dan izin dari Allah. Mudah-mudahan kamu sebagai penerus bangsa menjadi kayak ning TV apa tuh istilahnya, siapa sih ngunjuk tangan teh SGM gua. Generasi maju. Generasi maju, dan itu harus dicontoh. Dulunya sampai Di Desa Kertasemaya kalau dulu sekitar tahun umpamanya 60-an sampai 70, 10 tahun kurang lebih, masih ada pabrik tehel. Tehel di mana Pak? Tempatnya Pak? Ubin. Ya. Oh, Ubin ya. Iringan Balai Desa. Balai Desa Kertasemaya. Balai Desa sekarang sebelah utara Balai Desa itu ada pabrik tegel. Sekarang mah udah keramik temannya. Soalnya pabrik kecap sekarang yang dibeli jadi Balai Desa Kertasemaya. Dulunya Balai Desa itu pinggir masjid, yang sekarang dipakai istilahnya masih ada tempat tambal ban si Aples itu jenal jenal tuh. Balai Desanya di sana iringan masjid ya istilahnya. Desa, karena pemekaran zamannya dulu jalannya itu satu, sekarang jalannya jadi bebas dua, ada trotoar tengah, jadi arah ke Cirebon yang mau jejer 3 ya bisa, dari sana juga ke sini bisa, tapi ada jalur trotoar tengah bebas pembatas. Oh, dulu itu zamannya istilahnya kiri kanan itu pohonnya pohon asem, baujan, pohon besar lah. pohon besar, baujan. Tapi dulu itu biarpun jalannya satu, perompis, jarang kecelakaan. Karena apa? Penduduknya sedikit, yang punya kendaraan pun sedikit. Kenapa apa? Ya ekonominya belum sebesar sekarang. Sekarang katanya istilahnya masyarakat itu banyak yang kekurangan. Oh, istilahnya. Tetapi lihat, 1 jam saja di depan mobil muat motor bari muat mobil lagi, berapa ribu mobil motor yang lewat dalam 1 hari dibawa ke arah Surabaya umpamanya, tapi masih bisa membelinya. Kalau dulu baru-baru beli mobil, makan pun susah, masih istilahnya kedebogan katanya. Ya ares pohon pisang di istilahnya dihilangkan getahnya, entah dibacem, entah di
auri, uyah dulu bisa jadi makanan zaman dulu. Jagung, Seadanya gitu ya, gandum, Pak. gaplek. Bukan hanya di Indramayu saja, di daerah saya pun di Ciamis zaman segitu tuh, zaman Jepang atau ya tahun 45 ke 50 kesusahan ekonomi, kesusahan pangan, sandang. Saya sekolah SD nyeker, SMP nyeker, celana panjang kekokuan harapan testing SPG, ladang nyili, celana sepatu. Sebab apa? Pabrik sepatu durung anak, pakaian masih istilahnya sepek, zaman sebenarnya itu yang keras. Ya warna sepek begini gini. Jadi bukan biru putih, dulu mah sepek. Bawahnya itu warna ini sampai itu. Belum ada pabrik susu, belum ada pabrik, ya pesatnya sekarang lah setelah merdeka. Jadi mengisi kekosongan kemerdekaan itu dengan berbagai istilahnya jalan membangun dari berbagai bidang. Jadi lamun golongan kamu mah kari enak ke baik. Perjuangan bapak tua zaman pengen istilahnya menghadapi pagar betis, pagar betis kan zaman tahun 50-an kan dikuasai oleh DI Trombolan. DI itu Darul Islam. Jadi zaman dulu yuk, istilahnya musim kealami, zaman gerombolan kealami, zaman komunis kealami, zaman moneter, saya Pak Soeharto harapan mundur, Lancer. Lancer kan moneter tuh, istilahnya hargaan naik semua, terus istilahnya fasilitasnya langka, casing kelaparan, musim kemarau pisan, sekian kakek banyu, Sampai banjir ya Pak. banyu. Ya Pak, mungkin sekian saja ya dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ketika kami bertanya. Ya sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Ya udah Pak, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.